Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Berapa banyak orang yang ingin sholat malam tapi dia tidak bangun di malam itu. Berapa banyak orang yang ingin berpuasa sunnah, dia melihat Syawal tinggal sedikit, dia ingin dapat fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi ternyata ada banyak pekerjaan, banyak kesibukan sehingga dia tidak pernah puasa 6 hari di bulan Syawal. Berapa banyak yang orang-orang yang ingin berangkat haji, padahal dia memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi sampai mati nggak berangkat haji. Maka kita yang dapat melaksanakan ketaatan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, karena Allah yang memudahkannya untuk kita. Berapa banyak orang-orang yang ingin kuliah, belajar agama, tapi ternyata Masya Allah, ada satu adab kalau kasih minuman ustadz itu di kanannya ustadz. Nah, sahih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di awal pembukaan kajian ini kita membahas tentang arti keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Kita semua tahu bahwasanya negara ini hanya kumpulan keluarga. Apabila keluarga itu solid, keluarga itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat, insya Allah buahnya adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian mereka akan menjadi masyarakat yang menebarkan kedamaian. Tapi apabila rumah tangga tidak dibangun di atas prinsip-prinsip agama, yang ada hanya prinsip kesenangan belaka, maka kita akan melihat di sebagian tempat itu mereka nikah beda agama. Dan sekarang ada usaha untuk melegalkan nikah beda agama. Apa sih tujuan pernikahan buat mereka? Ini yang perlu dipertanyakan. Dan muncul orang-orang akademisi. Mereka seorang doktor mungkin ya. Dan mereka punya panggung untuk menyuarakan bahwa yang penting nikah itu suka sama suka. Nggak ada agama lagi. Maka hari ini kita sebelum membahas tentang arti pernikahan, kemudian hukum nikah itu sendiri, sebagaimana kita sampaikan, kita akan membahas kitab Fiqhul Usrah. Nanti mungkin tiap pembahasan kita akan berikan PDF-nya yang disiapkan oleh tim ilmiah dari Yayasan Ad-Durar As-Saniyah dengan isyraf Syekh Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir Segaf. Sebelum beliau membahas tentang hukum pernikahan dan definisi pernikahan, beliau menyebutkan ada 5 prinsip membangun rumah tangga. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara takwa ini sejatinya bukan hanya untuk membangun rumah tangga, tapi karena kita katakan negara ini, bangsa ini kumpulan rumah tangga, maka dari kelompok terkecil harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mewasiatkan takwa ini kepada semua manusia. Bahkan para nabi yang diutus
kepada kaumnya, wasiatnya anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang buah dari ketakwaan itu, apa yang akan kita dapatkan kalau kita bertakwa? Kemarin kita puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Kemarin kita sholat di malam-malam Ramadan dengan harapan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Buah dari ketakwaan itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka disebutkan oleh penulis, wa ma ajmala an tubna buyutul muslimin ala taqwallah baina zawjain. Betapa indahnya tatkala rumah tangga itu dibangun di atas takwa antara suami istri ini. Jadi antara suami istri itu yang ada siapa? Allah. Suami akan melakukan apa yang diridhai Allah, istri akan melakukan apa yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Tidak bicara cinta. Berapa banyak pernikahan yang awalnya cinta kemudian jadi kebencian. Padahal mereka sudah memadu cinta bertahun-tahun. Pernah Anda sampaikan mungkin ketika anak ke Purworejo dulu zaman, entah 10 tahun yang lalu mungkin, tuan rumahnya menyampaikan, Ustaz, anak punya keponakan ini pacaran selama 6 tahun Ustaz. Kemudian biasalah banyak orang-orang yang mungkin jauh dari sentuhan agama melarang anak itu nikah ketika kuliah. Nanti setelah kuliah nikah, supaya belajarnya tidak terganggu. Padahal mereka belajar juga, mahasiswa ini belajarnya kapan sih? Banyak waktu kosong mereka itu. Akhirnya setelah 6 tahun menikah. Kata paman yang bercerita, 6 hari cerai mereka. 6 hari. Bayangin mana cinta 6 tahun menjadi neraka dalam 6 hari. Apa penyebabnya? Karena rumah tangga itu tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya, antara kerabat dan rahim mereka. Semua hubungan itu dibangun di atas takwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua orang yang mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah untuk bertakwa ya. Khatib Jumat senantiasa membacakan 3 ayat yang biasa Nabi baca di khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Terus itu dibacakan. Dan di surat At-Talaq, ini berkaitan dengan pernikahan. Di surat At-Talaq ternyata di situ disebutkan 5 kali yang berkaitan dengan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu penting dalam berumah tangga, sampai dalam perceraian. Kita tahu semua orang ketika menikah harapannya tidak ingin bercerai. Walaupun nanti kita akan bahas tentang hukum menikah dengan niat bercerai. Mahasiswa STDI datang ke STDI nggak mau pulang 4 tahun, dia nikah di sini. Tapi dalam hatinya, nanti aku lulus, aku ceraikan. Boleh apa enggak? Itu nanti akan datang pembahasan. Dalam perceraian, yang kita tahu perceraian ini perbuatan yang paling disukai oleh iblis.
Apabila kita bertakwa kepada Allah, dampak negatif dari perceraian itu dapat diperkecil. Ketika Allah berfirman di ayat pertama dari At-Talaq, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Kata Allah, wahai nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri, wanita-wanita itu, ceraikan mereka di masa iddah mereka. Maka bercerai itu ada tata caranya. Bukan asal marah, aku ceraikan, enggak. Menceraikan wanita yang sesuai dengan iddahnya itu adalah menceraikan wanita dalam kondisi bersuci dan belum dihubungi. Jadi bagi yang berpikir untuk menceraikan istrinya, tunggu dia. Istrinya suci dari haidnya dan belum dia hubungin, dia ceraikan. Itu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Atau menceraikan istri dalam posisi hamil. Ini kalau pandangan masyarakat zalim. Istrinya hamil diceraikan. Padahal itu yang sesuai dengan sunnah. Karena itu iddahnya. Jadi wanita yang hamil masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Tapi gara-gara kita kadang-kadang kesian, gimana sih nggak tahu diri? Istrinya hamil anaknya, itu sesuai. Tapi kan ada masa menunggu yang lebih panjang. Artinya kalau istrinya hamil baru dapat 2 bulan, iddahnya berapa lama jemaah? 7 bulan jemaah. Disinilah suami berpikir, ya, masa engkau biarkan istrimu, dan nggak boleh diusir itu istri dari rumah, tetap di rumah. Padahal anda sudah ceraikan, iya tetap di rumah. Kecuali ada hal-hal yang membolehkan dia untuk keluar dari rumah tersebut. Kemudian di ayat kedua di surat At-Talaq, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Biasanya orang kalau bercerai itu jamaah, ada banyak beban yang dia pikirkan. Beban berkaitan dengan anak-anak kalau punya anak. Beban berkaitan dengan urusan nafkah. Ketika perempuan ini memang tidak bekerja. Berkaitan dengan apa kata orang, status sosial. Janda itu kesian diomongin orang, apalagi janda cantik. Hidup di perumahan mau jamaah. Ya Allah. Dia berangkat kajian, apa kata orang? Aduh, kayaknya mau cari laki dia. Allahu Akbar. Itu beban. Tapi Allah katakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, pasti Allah kasih solusi. Ketika dia yakin yang kasih rizki bukan suaminya yang kasih rizki. Seorang suami juga seperti itu. Kadangkala dia bercerai dengan wanita kaya raya, yang selama ini sang suami kerja di perusahaan mertua. Ketika diceraikan, selamat tinggal. Ada beban. Berkaitan dengan anak-anak, bagaimana anak-anak ketika single parent nantinya. Bagaimana anak-anak ketika orang tuanya broken home. Karena biasanya orang itu kalau mau menikahkan putrinya, mereka melihat kepada bibit, bebet, dan bobot. Ketika dilihat orang tuanya bercerai, takut dia mau menikahkan dengan orang ini. Ya apa Pak Ustaz? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah yang ngatur jemaah. Antum ingat Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf dibuang ke sumur.
Bayangin ya, dibuang ke sumur. Apa yang akan terjadi dengan Nabi Yusuf? Allah bikin kafilah dagang itu butuh sama air. Berangkat kafilah dagang itu jemaah, lewat sumur itu, mereka mengambil air di sumur itu. Nabi Yusuf keluar. Siapa yang mengatur perjalanan kafilah itu? Nabi Yusuf? Lah. Nabi Yusuf gak tahu apa-apa, dia berada di dalam sumur itu. Tapi Allah yang menggerakkan mereka sehingga butuh sama air dan melewatin itu sumur. Diambil Nabi Yusuf, dijual. Bagaimana dia dibawa ke Mesir, dijual sebagai seorang budak. Allah jadikan seorang pejabat Mesir, seorang terhormat yang di Mesir, butuh sama anak. Dia ambil Nabi Yusuf jadi anak mereka. Siapa yang mengatur itu? Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Yusuf di penjara. Bagaimana Allah jadikan raja butuh sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dikeluarkan nama Allah Nabi Yusuf dari penjara. Siapa yang mengatur itu? Allah Rabbul Alamin. Ada usaha dari Nabi Yusuf? Sempat Nabi Yusuf usaha. Ketika beliau di penjara, beliau ngomong sama kawannya yang dikirakan akan selamat. Udhkurni inda rabbik. Sebut aku di sisi Tuanmu nanti. Kalau engkau ngasih minum dia, bosnya punya kawan penjara. Fa'ansahu dzikra rabbi. Bayangin ya. Allah bikin kawannya Nabi Yusuf lupa sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Allah ingin yang butuh sama Nabi Yusuf itu raja. Sehingga Nabi Yusuf keluar dari penjara azizan mukarraman. Nabi Yusuf gak mau keluar. Dipanggil sama raja enggak. Tanyakan dulu tuh. Kenapa perempuan-perempuan itu yang motong tangan? Agar beliau keluar dengan nama yang bersih dari fitnah. Itu jamaah. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah yang ngatur semuanya. Cuma bagaimana kita bertakwa? Rumah tangga kalau dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tenang. Bukan berarti dalam rumah tangga nggak ada masalah ya, ada masalah. Tapi orang yang bertakwa, urusannya Allah mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat keempat dari At-Talaq, Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan dia mudah. Maka antum yang punya masalah dalam rumah tangga, usahakan antum tumbuhkan ketakwaan kepada Allah. Perbaiki hubungan antum sama Allah Azza wa Jalla. Seringkali ana dengar curhatan orang punya masalah. Satu, bertakwa kepada Allah. Sudah masalah. Kalau ada orang disuruh bertakwa kepada Allah, lalu jawabannya, sudah Pak Ustadz saya bertakwa kepada Allah. Oh, ini orang bermasalah nih. Merasa sudah baik. Nabi aja, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Nabi disuruh bertakwa. Ketika engkau dikasih nasihat bertakwa, jazakallah khair. Iya. Saya akan tambah ketakwaan saya. Mungkin selama ini ada yang kurang. Baik, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, dalam al-fadlu wal ihsan fit ta'amul. Dalam bermuamalah itu mengutamakan berbuat baik dan memberikan kemuliaan. Disebutkan di sini, bergaul dengan manusia itu ada dua tingkatan. Yang pertama, adlun wa insaf. Adil, fair. Ini wajib. Yaitu mengambil hak melaksanakan kewajiban. Kalau bicara kewajiban itu, ya sudah. Ada orang umpamanya kita naik Grab atau naik ojek online. Berapa bayarnya di sana? Oh, bayarnya 20.000. Antum kasih 20.000 wajib. Itu wajib. Selesai sudah. Tingkatan yang kedua, fadlun wa ihsan. Kemuliaan. Berbuat baik, yaitu memberikan tambahan dan terkadang tidak menuntut hak
kita. Dalam rumah tangga yang wajib tadi, engkau berikan hak-hak istrimu dan engkau menerima hak-hakmu. Itu yang wajib. Tapi dalam rumah tangga ternyata nggak pakai prinsip itu. Prinsipnya adalah berbuat baik dan mengalah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini, kita kalau melihat kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya, subhanallah, beliau terus berbuat baik sama istrinya. Kadangkala istrinya ya mungkin sakit hati, istrinya marah. Ada istri Nabi yang tidak menegur Nabi alaihi salatu wassalam, tapi beliau melupakan hal itu. Memandang kepada kelebihan, memberikan kelebihan dan mengalah untuk hak-haknya. Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang hanya berpikir yang penting saya melaksanakan kewajiban saya. Dia menghormati saya menghormati dia. Mertua baik sama saya baik sama dia. Mertua tidak menghargai, Anda nggak akan hargai. Ini prinsip sebagian orang. Dalam agama kita, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Sil man qata'a. Ini adab Nabi SAW. Sambunglah orang yang memutuskan. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini prinsip. Kalau prinsip ini dijalankan dalam rumah tangga, Masya Allah. Jadi seorang istri tidak hanya menuntut haknya, ketika dia nggak dikasih haknya, udahlah. Selama suamiku masih baik sama aku, alhamdulillah. Selama mungkin memberikan nafkah sama aku, walaupun dia sering marah, ya udahlah. Allah Azza wa Jal ketika berbicara tentang perceraian di surat Al-Baqarah ayat 237, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kemuliaan di antara kalian. Di sini dianjurkan ketika terjadi perceraian untuk saling memaafkan. Sampai dalam perceraian, untuk saling memaafkan, untuk tidak menuntut hal yang bisa dia mau, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika hakmu tidak diberikan. Sehingga hubungan sesama muslim ketika terjadi perceraian, yang terputus apa? Hubungan suami istri saja. Itu yang terputus. Adapun kalau ini sepupunya, sebagian kita menikah dengan sepupunya, dengan anak pamannya, kemudian bercerai. Biasanya hubungan anak sama pamannya atau keponakan dengan pamannya mulai rusak. Udahlah. Benar-benar mabda al-ihsan ya. Ini adalah prinsip yang sangat indah sekali ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ketika kita selalu memberikan lebih. Kalau bicara nafkah istri, umpamanya nafkah istri Ustaz, yang penting anak kasih rumah, anak kasih makan, anak kasih pakaian. Oke, itu mungkin yang wajib. Tapi ada hal lain. Disinilah prinsip yang ketiga itu al-ishra bil ma'ruf. Menggauli pasangan hidupnya sesuai dengan hal yang baik, dengan kearifan. Kearifan lokal sebagian orang menyampaikan. Dengan budaya. Jadi bukan hanya memberikan hak dan kewajiban, tapi dilihat di masyarakat ini seperti apa sih? Iya, ini anaknya orang kaya yang antum nikahi. Dia nggak biasa kerja sendiri. Terus dia biasa pakai pembantu. Wajib nggak antum kasih pembantu jam? Kasih pembantu. Ini sesuai dengan budaya yang ada, dia nggak bisa masak. Antum paksa masak, yang ada berantem terus antum sama dia. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mampu jangan menikahin wanita yang kaya. Karena biayanya besar.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan kearifan yang ada di sana, dengan budaya, dengan tradisi. Bergaul dengan pasangan hidup dengan ucapan, dengan perbuatan, mendampingi dia, tidak menyakiti, ucapan yang baik. Bagaimana Nabi SAW ya, ketika ditanya tentang sedekah, Nabi SAW, al-kalimatu thayyibah sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Ketika beliau ditanya lagi, siapa yang paling berhak mendapatkannya? Ibda biman ta'ul, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab. Istri itu tanggung jawab suami. Jadi kalau engkau mau ngomong yang baik, ngomong sama istri. Sebagian kita bisa berucap baik kepada kawan. Sampai ada perempuan-perempuan yang kalau mendengar suaminya telepon, Masya Allah, dia kepingin menjadi lawan bicara suaminya. Jadi kalau suaminya telepon, ahlan, sabahal khair, kif halak, kif sehatak, oh macam-macam. Kalau istrinya telepon, iya, mau apa? Perlu jemaah. Ini al-isyra bil ma'ruf. Mungkin antum sibuk. Ya, antum mengatakan si istrinya telepon, ahlan wa sahlan, kif halak. Ucapkan, dan Masya Allah ya, kalau orang Arab itu basa-basi jamaah panjang. Ana rasa ini mungkin di tradisi Indonesia nggak ada. Nanti kalau lihat orang Arab itu, setelah assalamualaikum, kalau di pagi hari sabahul khair, selamat pagi, sabahul khair, sabahul wardah, sabahul yasmin, sabahul afiyah. Dia sebutkan semuanya. Kemudian dia ngomong kaif halak, kaif sehatak. Dia sebut gimana kabarmu, gimana kesehatanmu, gimana keadaanmu. Panjang sekali jamaah. Tapi orang itu senang. Itu tradisi dan budaya. Tapi kalau antum diajak ngomong seperti itu, gimana kesehatan antum? Alhamdulillah bekhair. Kondisi antum gimana sekarang? Alhamdulillah baik. Mungkin kita juga bosan lama-lama. Tapi inilah kembali kepada tradisi dan budaya yang ada. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi selain memberikan hak-hak dia, berusahalah seorang suami ini untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, sehingga itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Sebagian orang yang kehilangan sakinah dalam rumah tangganya, boleh jadi karena dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan ini. Prinsip yang keempat, sabar. Sabar dan tabah. Pasangan hidup antum itu ya bukan bidadari. Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Oh Ustaz, anak Ustaz. Anak lulus STDI Ustaz. Oh, antum mau lulus Madinah, antum bukan malaikat. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Dan ana sedih jemaah. Kalau yang konsultasi sama ana itu istrinya Ustaz. Sedih sekali. Dia mengatakan, Ustaz, suami ana nggak tahu dengan istrinya, ana nggak tahu sama suaminya. Suami ana Ustaz lulusan Libya, lalu ke Madinah. Aduh sudah. Karena ana juga lulusan Libya, lulusan Madinah. Apa ana ini gitu seperti apa? Dia mulai menceritakan gini, suami ana Ustaz, Masya Allah, dia kalau berceramah ini itu, tapi nggak peduli sama keluarganya Ustaz. Ramadan kemarin dia cerita, suami ana nggak ngasih nafkah sama ana ini itu, macam-macam ceritanya. Maka di sini perlu sabar dan tabah. Ingat, sabar ini karunia Allah yang paling besar. Kata Nabi SAW, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada. Karena dalam semua lini kehidupan antum perlu kesabaran.
Maka dalam berumah tangga, subhanallah ya, di surat An-Nisa ayat 19, setelah ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci mereka. Ada waktu mungkin antum benci sama istri antum. Ya Allah Ustaz, anak kepingin ganti Ustaz. Mau ganti di mana antum? Memang ada di sini tempat tukar istri gitu. Kalau antum beli baju, kemudian dikatakan insya Allah ada waktu 7 hari untuk menukarnya. Tapi ada antum kesepakatan sama mertua, nanti kalau saya nggak cocok saya balikin Mbak ya. Insya Allah. Gak ada coba. Itu akad-akad yang sakral. Maka Allah katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, apa solusinya? Sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Karena kebanyakan kita itu hanya tahu yang dia suka dan yang dia tidak suka. Yang baik bermanfaat belum sama dia, belum tentu dia tahu. Yang tahu itu Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan untuk bersabar. Bahkan dalam kesabaran ini kita dikasih arahan sama Nabi SAW. Bagaimana caranya? Melihat kepada kelebihan pasangan hidup. Ya, antum punya istri mungkin tidak pandai memasak. Ya Allah Zat, masakannya Zat, ana tiap makan di sana itu eling warung. Gimana kalau ada suami makan ingat di warung, tapi dia sabar karena dia lihat istrinya menghormati suaminya. Dia melihat istrinya Masya Allah mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga bertahun-tahun dia hidup sama istrinya dengan masakan yang tidak nyaman, dia tahan. Dan dalam kesabaran itu ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya? Dan begitu pula bagi para wanita. Para wanita ini kalau melihat kepada kekurangan suaminya, maka yang ada engkau akan gugat cerai. Yang ada dia akan bertanya, apa sih persyaratan ke pengadilan agama? Aduh, urusan apa lagi nih syarat-syarat pengadilan agama? Emangnya suamimu gak ada kebaikan? Dan seringkali kalau ada perempuan sudah curhat sama anak tentang keburukan suaminya, anak tanya terakhir, emangnya suami ibu ini gak punya kebaikan? Ya ada lah Pak Ustadz. Loh iya ada. Ingat kisah seorang istri yang datang kepada suaminya, yang dia mengatakan, Mas, dalam rangka kita mengevaluasi diri kita, ini anak kasih kertas, antum tulis kekurangan-kekurangan anak, dan anak akan tulis kekurangan-kekurangan antum. Kata suaminya, iya sudah. Kasih kertas sama pulpen, istrinya berangkat ke dapur ditulis semua. Ternyata satu lembar itu full kekurangan semua. Kemudian setelah datang tukar-tukaran kertas, fadhal ini kertasnya. Suami baca, ya Allah, ternyata banyak yang disukai istri ana selama ini zaman. Istrinya bawa kertas itu jemaah, dilihat kosong. Mas, engkau nggak tulis, kata dia. Kata suaminya, Dek, aku menerimamu apa adanya. Subhanallah. Memang seperti itu seharusnya, jemaah. Ya udah, terima pasanganmu seperti itu. Ada yang harus diperbaiki, usahakan diperbaiki. Nggak bisa, ya sudah sabar. Ada yang nggak bisa diperbaiki. Wallah Ustaz, anak punya suami ini Ustaz, na'udzubillah Ustaz, sampai ranjang langsung tidur Ustaz. Ada kan suami yang kayak gitu jemaah? Kalau tidur aja nggak apa-apa Ustaz. Allah, ngorok Ustaz. Bayangin, anak sudah setahun sabar Ustaz, nggak tahan maksudnya. Allahu Akbar. Emangnya nggak ada kelebihannya itu suami? Kalau kekurangannya cuma ngorok, alhamdulillah.
Belum masuk waktu adzan. Kelas adzan. Ya kita dengarkan adzan dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi jemaah, kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan dan bersabar. Ketika seorang suami tidak tergesa-gesa menceraikan istrinya yang punya kekurangan tadi. Ada kan mungkin yang istrinya cerewet ya. Ada istrinya kalau ngomong nyakitkan hati. Ketika dia bersabar, di sini disebutkan di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Di antaranya engkau melaksanakan perintah Allah. Kan ada seorang suami yang ditanya, engkau kenapa kok mempertahankan istrimu? Allah yang nyuruh ana mempertahankan istrimu. Dan tentunya dengan menerima wasiat dari Allah, Allah akan ridho. Jadi kalau mungkin dia mengikuti perasaannya, dia sudah ceraikan istrinya. Tapi karena dia mendengarkan wasiat Allah, dia pertahankan istri. Lelah, capek, berjuang dia. Maka insya Allah, Allah akan berikan pahala yang besar sekali. Begitu pula dengan para wanita, perlu bersabar, perlu tabah, mengalah. Ada kisah sebuah botol Pepsi.
pernikahan 7 tahun rusak gara-gara satu kaleng Pepsi. Diceritakan bahwasanya sang istri ini telepon suaminya sebelum pulang kerja. Bang, aku minta Pepsi ya, jangan lupa belikan Pepsi. Siap, absyiri kata suaminya. Pulang kerja, mampir di supermarket, dia belanja, suaminya di jalan, belanja semuanya. Bawa ke rumahnya, subhanallah, Pepsi nggak dia beli. Sang istri buka itu kreseknya dikeluarkan. Roti ada, ini ada, semuanya bas Pepsi. Mulai sang istri nggak enak ngomongnya. Bang, kok nggak belikan Pepsi bang? Ya Allah, kata suaminya, lupa. Kata istrinya, memang engkau bang, keinginanku nggak pernah engkau turutin. Ingat kejadian berapa tahun yang lalu. Ingat terus sang istri ini mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Suaminya benar-benar lupa. Ketika sang istri mulai mengungkit-ungkit kesalahan suaminya yang masa lalu, suami berusaha membela diri, tapi istri nggak mau tahu. Terus sehingga mereka saling mengangkat suara. Terakhir suaminya mengatakan, anti taliq, sudah engkau aku ceraikan. Gara-gara Pepsi. Bayangin ya, 7 tahun rumah tangga rusak gara-gara satu kaleng Pepsi. Gara-gara apa? Tidak melihat kepada kelebihan. Oke, ini kekurangan suaminya. Suaminya pelupa. Enggak, Allah, suami ana Ustaz selalu lebih mengutamakan orang tuanya, kakaknya, adiknya. Kalau urusan anak nanti terakhir. Sabar. Apabila ada hak-hakmu yang tidak diberikan, minta sama Allah. Kemudian yang kelima, prinsip dalam pernikahan itu adalah as-suluh, damai. Jadi ketika terjadi perselisihan, pertikaian, maka hendaklah setiap pasangan ini tidak menuntut dengan keras ya hak-hak dia. Berusaha untuk ya udah ngalah ketika terjadi perceraian. Kita tahu ya, ada istilah di tempat kita, sing waras ngalah. Yang waras ngalah. Ngalah. Sang istri umpamanya dia nuntut suaminya, bang engkau tidak memberikan rumah yang layak buat anak. Kata sang suami, sabarlah dek, ini yang bisa aku berikan kepadamu. Kendaraan juga umpamanya, atau nafkah berupa makanan yang diberikan, maka perlu adanya as-sulah. Bahkan kita tahu Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 128 ya, demi menjaga rumah tangga Allah mengatakan was-sulhu khair. Damai itu lebih baik. Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah tua renta. Dia merasa sudah tidak bisa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kan ada perempuan yang memang sudah sepuh jemaah. Sedangkan Nabi alaihissalam, karena Saudah sebagai istrinya, tetap Saudah punya jatah malam, harus nginap di rumahnya Saudah. Maka di sini Saudah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, malam bagianku, engkau biasa nginap di tempatku, aku hadiahkan buat Aisyah. Itu damai. Kalau bicara hak, enggak, aku nuntut hakku. Tapi demi mempertahankan rumah tangga, maka perdamaian itu lebih baik. Ada seorang istri mungkin yang dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Dia juga melihat suaminya kepingin punya anak. Lalu dia mengatakan kepada suaminya, udah bang, engkau nikah lagi gak apa-apa.
Dan engkau kalau punya anak di tempat itu, ahlan wa sahlan. Silahkan engkau datengin aku sepekan sekali, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau ceraikan aku. Ini dalam rangka mempertahankan rumah tangga. Seorang istri, suami istri, sang istri punya ibu yang sudah sepuh dan harus dirawat di rumah tersebut. Sang suami juga punya ibu yang sudah sepuh yang minta dirawat juga. Sang suami inginnya istrinya ikut suami. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan sang istri ngomong, bang, sudahlah bang, aku tetap di rumah ibuku, jangan dikeluarkan aku. Engkau silahkan menikah dengan perempuan lain untuk ngerawat ibumu. Engkau datang ke sini sebulan 2 kali nggak apa-apa, karena beda kota kadang kala jamaah atau di kota yang lainnya. Itu damai. Maka dalam rumah tangga ini ada prinsip-prinsip yang harus dipelajarin agar rumah tangga bisa terjaga. Kemudian masuk kepada kitabun nikah, pembahasan tentang kitab pernikahan. Di sini ada 1 pasal pendahuluan dan ada 7 bab. Anak akan bacakan secara global. Yang pertama di pendahuluan disebutkan tentang definisi nikah, hukum nikah, dan hikmah disyariatkannya pernikahan. Di bab pertama berbicara tentang ahkamul khitbah, hukum-hukum yang berkaitan dengan melamar, meminang. Kadangkala kita ini ternyata caranya salah dalam peminangan, tapi udah jadi suami istri, mengikuti tradisi dan budaya di sebuah tempat yang terkadang bertentangan dengan agama. Kita akan pelajari itu. Kemudian di bab kedua ada pembahasan tentang rukun-rukun nikah dan syarat-syarat pernikahan serta sunnah-sunnahnya. Sehingga kita tahu mana rukun yang harus dipenuhi dan mana syarat dan mana yang sekedar sunnah. Kita melihat umpamanya sebagian orang itu membuat walimah yang besar-besaran, seakan-akan harus, kalau tidak dilakukan pernikahannya tidak sah. Apakah memang seperti itu? Kita akan pelajari. Kemudian di bab ketiga kita akan belajar al-muharramat fin nikah, yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa mahram-mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Di bab keempat ada syarat dan aib-aib dalam pernikahan. Jadi kadangkala sang mertua memberikan syarat kepada menantunya, engkau boleh menikahi putriku dengan catatan biarkan dia bekerja. Mau dia seorang dokter, dia bekerja. Mau siap dipenuhi. Atau syaratnya lagi, boleh engkau menikahi putriku dengan catatan engkau yang pindah dari kotamu ke sini. Gimana? Kalau mau tafadhol, nggak mau cari yang lainnya. Itu syarat harus dipenuhi. Kemudian adanya aib-aib dalam pernikahan. Kemudian di bab kelima tentang nikahul kuffar, hukum menikahi orang-orang kafir. Di bab keenam ada pembahasan tentang as-sadaq, mahar, tentang mas kawin. Di bab ketujuh ada hafluz zifaf, ada yang berkaitan dengan pesta pernikahan, serta hukum-hukum jima. Jadi ini bab keberapa jemaah? Bab ketujuh. Jadi masih lama kita akan sampai ke sana. Jadi perlu kesabaran. Baik, kalau bicara definisi nikah, ini di pembahasan pendahuluan. Nikah itu secara bahasa berarti ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul, yaitu merangkul, mengumpulkan, saling masuk. Itu makna nikah. Dalam bahasa Arab ada istilah tanakuhul asjar. Pohon-pohon itu menikah. Gimana pohon menikah? Berangkat ke penghulu? Enggak. Artinya mereka saling masuk ya. Sebagian mereka masuk ke bagian lainnya. Kemudian dalam bahasa Arab ada istilah nih, khususnya buat yang belajar bahasa Arab. Antum boleh mengatakan nakahal mataru al-ardh.
hujan menikahi bumi. Apa maksudnya? Nakahal mataru al-arda, disebutkan apabila air hujan itu bercampur dengan tanah. Kan ada hujan yang tidak membuat basah tanah, atau membuat basah tanah tapi atasnya saja. Kalau yang antum gunakan nakahal mataru al-arda, maka maksudnya dia menikah. Jadi sudah bercampur menjadi satu. Kemudian juga nikah ini dipakai untuk kata-kata jima, atau juga akad nikah, untuk akad nikah. Adapun setelah secara istilah akan cukupkan di sini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang sampai ke meja depan sini. Nikah secara istilah itu adalah akad. Akad yang faedahnya halalnya seorang wanita buat seorang suami. Jadi halal dengan akad nikah. Lam yamna min nikah bimra'atin lam yamna min nikahiyya. Menikahin wanita yang tidak diharamkan untuk menikahi. Karena ada al-muharramat minan nikah yang enggak boleh dinikah. Walaupun antum menikah ya enggak sah pernikahan. Jadi itu berkaitan dengan makna dalam pernikahan. Adapun hukum nikah, di sini pembahasan kedua, hukmun nikah wa nikah aktsar min wahidah. Hukum menikah dan menikah lebih dari satu. Apa hukumnya? Disebutkan di sini al aslu fin nikah annahu mustahab. Hukum asal nikah itu dianjurkan. Dianjurkan. Apakah diwajibkan? Tidak. Makanya kalau ada orang sampai mati nggak nikah, ya tinggal dilihat apa alasan dia tidak menikah. Hukum asalnya mustahab. Tapi disebutkan bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kapan wajib? Fayajibu ala man khafa ala nafsihi zina. Nikah itu jadi kewajiban buat orang yang takut berzina. Kalau anak nggak nikah, anak bisa berzina. Maka wajib buat dia menikah. Wa yusannu liman lahu syahwah, dan dianjurkan bagi orang yang punya syahwat, dianjurkan. Innawa tahsinan wa rajan nasab. Kalau dia, jadi dianjurkan buat dia apabila dia niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Artinya dia bisa nahan syahwatnya. Nggak nikah pun dia kuat nahan syahwatnya. Tapi karena dia ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin punya anak keturunan, maka dianjurkan buat dia. Wa yahrum, dan haram buat orang yang yakin bahwa dia akan melakukan kezaliman dengan pernikahan. Kan ada orang-orang yang anak kalau nikah kayaknya anak akan pukulin istri anak. Ada orang-orang yang sakit atau dia akan membolimin salah satu istri. Wa yukrah liman lam yajid uhubbah, dan makruh buat orang yang tidak punya kemampuan untuk menikah. Antum nggak mampu, nggak punya persiapan, ya makruh buat antum. Akhirnya antum gimana? Anaknya orang mau dikasih makan apa nanti? Au kana bihi ajiz, atau orang ini maaf, ya dia benar-benar nggak mampu ya, untuk memberikan nafkah ya kepada istrinya. Wa yubahu, dan diperbolehkan nikah itu liman la syahwata lahu, mubah bagi orang yang tidak punya syahwat. Sekarang gimana kalau ada orang laki-laki, anak ini sebenarnya nggak punya syahwat, dia apa istilahnya, impoten. Boleh dia menikah, tapi perlu menyampaikan kepada pasangan hidupnya.
Karena perempuan itu menikah kepingin punya anak, kepingin menjaga kehormatan dirinya, tahu-tahu suaminya ternyata tidak bisa itu. Ini bicara hukum nikah ya. Wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah. 4 madhab fikih itu sepakat hukumnya adalah mustahab, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun dalil-dalilnya insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tapi jamaah lihat tidak ada pertanyaan yang sampai ke meja ini. Semoga rumah tangga antum semuanya baik-baik, dan yang belum berumah tangga segera berumah tangga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.